Kalau Bapak bilang tepuk tangan, kalian letak kaki. Oke. Kalau Bapak bilang letak kaki, kalian tepuk tangan. Oke, siap ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Letak kaki. Letak kaki. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Letak kaki. Letak kaki. Udah ya. Minggu kemarin belajar apa? Ada yang masih ingat? Ini Pak. Ya, Bella. Jadi minggu lalu itu kita mempelajari mengenai fungsi dan manfaat dari keberagaman Pak. Ya, fungsi dan manfaat keberagaman. Dan minggu kali ini kita bakalan bahas permasalahan dalam keberagaman sara. Ini tolong dibantu Ansa. Oh ya. Oh, terima kasih ya. Nah, tujuan pembelajaran pada materi kali ini, kalian dapat menguraikan permasalahan yang muncul dalam keberagaman, lalu menganalisis upaya pencegahan konflik yang menyebabkan sara. Ada yang tahu arti konflik itu apa tuh? Saya Pak, Ya, Aisyah. menurut saya Pak, konflik itu suatu kericuhan yang terjadi di dalam suatu kelompok atau masyarakat. Kericuhan dalam suatu kelompok. Konflik itu tidak hanya di suatu masyarakat, tapi bisa juga di kalian-kalian ini, kelompok teman, kelompok circle dalam rumah teman main kalian itu ya. Lanjut, bentuk konflik di Indonesia nih, bentuk konflik antar suku. Suku kita ada berapa? Ada yang tahu? Suku kita Saya Pak. ada berapa? 1.300 Pak. Sekitar 1000-an, banyak ya. Iya Pak. Suku 1.300. Yang mana pasti ada konflik antara suku-suku itu. Baik suku antar suku Jawa, suku Sumatera, suku Jawa, yang mana mereka berasumsi bahwa suku kami lah yang paling perfect, suku kami lah yang paling sempurna. Lanjut, konflik ras. Berapa ras ada tahu? Ada berapa? Ada berapa? 1, 2, 6. ada 6. 1 atau 2? 5. Ras ada 5. Ini di dunia. Lihat enggak sih? Kelihatan Pak. Ini di dunia. Nah, kan di Indonesia ada 2. Ras Asia dengan ras Negroid, yaitu keeman saudara-saudara kita yang ada di Papua. Konflik ras. Nah, ras Asia ini sekitar ada 90%, mayoritas Indonesia itu ras Asia. Nah, yang minoritasnya Negroid, saudara kita di Papua. Yang mana ras Asia kadang suka menyengkol-nyengkolin ras yang berkulit hitam. Ya, kalian tahu sendiri lah. Lanjut, konflik agama yang sama seperti hampir sama semua, menganggap agama dia, agama kita itu paling perfect kan, padahal semuanya sama-sama ini kan. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Lanjut, konflik antar kelompok seperti Bapak bilang tadi kan, ada antar kelompok masyarakat dan antar kelompok siswa, antar kelompok kalian sendiri. Lanjut, penyebab konflik ya. Tidak adanya persamaan pandangan, seperti perbedaan tujuan, yang mana seperti apa ya? Aku mau ke
jalur A nih, sedangkan yang lainnya mau jalur B. Nah, kalau kalian tidak mau mengalah dan maka saling berkeras gitu, berkeras kepala, maka ibunya punya konflik ini. Lalu norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Norma sosial seperti bersosialisasi dalam kelompok, dalam tetangga. Lanjut, adanya pertentangan norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan. Pertentangan hampir sama dengan nomor 2, yaitu berbeda norma, berbeda bertentangan. Lanjut, sanksinya. Lanjut, sanksi terhadap pelanggaran atas norma tidak tegas, seperti hanya didenda berapa sih didendanya. Nah, sehingga dia itu agak kurang jerah hukumnya itu kurang jerah, sehingga dia berulang-ulang lagi. Lanjut, akibatnya perpecahan dalam masyarakat yang masyarakat kita sendiri, yaitu masyarakat desa, masyarakat tetangga, masyarakat di sekitar kita. Lanjut, kerugian harta benda. Kok bisa kerugian harta benda ini? Karena apa? Konflik itu pasti menimbulkan kerusuhan. Yang mana kerusuhan ini bisa dimanfaatkan oleh oknum. Wah, ada kesempatan nih, ada harta benda nih, gas AA, dan itulah bisa berakibat kerugian harta. Lanjut, kehancuran nilai-nilai norma yang seperti Bapak bilang tadi, ya, norma sosial, norma dalam masyarakat. Lanjut, perubahan kepribadian yang biasanya dia itu sosialisasi dengan masyarakat, bersapa. Nah, dengan akibat konfliknya ini dia atau bermusuhan, bisa sampai bermusuhan atau sampai dendam dengan ini, konflik ini. Lanjut, apakah ada yang ingin ditanya habis ini? Silakan Pak. Dalam konflik ini apakah ada cara menyelesaikannya? Nah, tentu ada penyelesaian nanti. Setiap ada akibat pasti ada penyelesaian. Nanti kita akan bahas di diskusi kita. Nah, bagaimana mencegahnya nih supaya preventif? Seperti itu organisasi yang kuat, seperti yang Bapak bilang tadi. Jika berbeda tujuan maka harus toleransi, harus ada yang ngalah, jangan berkeras kepala. Lanjut, upaya represif seperti penangkapan yang jelas, lalu hukuman yang bisa membuat dia itu jerah. Nah, ini diskusi KPD. Nah, nanti dibuat dua kelompok ya, untuk dari kelompok. Nah, ini pengerjaannya mungkin 2 menit ya.
Oh ya, sambil kalian mengerjakan ini, sambil menonton video agar kalian itu lebih bisa dalam bergabung. Nah, biar kalian menjawab diskusi itu biar dengan kelas, dengan bisa apa? Sebagai orang Indonesia, kita sering membanggakan betapa beragamnya negeri ini. Itulah juga kenapa kita diharusin jaga kerukunan biar keragaman ini nggak bikin berantem. Sampai-sampai banyak yang larang untuk membahas SARA. Apa sih SARA ini? Kenapa kasusnya bisa berbuntut panjang dan bikin orang perang? Pendeknya, SARA adalah singkatan dari 4 kata ini. Keempat hal tersebut amat beragam di Indonesia. Sayangnya, keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang harusnya jadi kebanggaan Indonesia malah kadang dipakai buat saling menghina. Makanya saat bahas tentang SARA, orang bisa jadi sensitif. Padahal bahas SARA itu wajar-wajar aja dan malah penting buat kita bisa ngakuin dan terima perbedaan. Jadi, kenapa sih kita susah akur? Simpelnya banget, ada sebuah teori yang menjelaskan fenomena ini. Teori ini ngegambarin gimana identitas kita terbentuk berdasarkan kelompok yang dekat dengan kita. Jadi, setiap orang itu suka berkelompok. Misalnya, kita ketemu sekelompok orang yang dari suku atau ras sama, punya agama sama, atau golongan yang sama. Saat udah ketemu, kelompok ini jadi sumber rasa bangga dan harga diri kita. Saat identitas kelompok ini udah melekat banget dalam hidup kita, biasanya kita bakal mikir kalau kelompok kita lah yang terbaik. Gak jarang caranya ini lewat membandingkan dengan kelompok lain, bahkan sampai menjelek-jelekan kelompok lain. Sedihnya terkadang pandangan akan kelompok lain ini gak ada dasarnya. Akhirnya dengan menumpuki asumsi negatif, banyak kelompok yang saling gak suka dan akhirnya berantem. Perselisihan ini makin diperparah sama banyak faktor. Jadi kalau kita nggak segera benerin negara yang diperjuangin sama para pahlawan kita, bisa-bisa negara ini nggak akan bertahan lama. Di seluruh dunia banyak konflik yang muncul berkaitan dengan hal-hal ini. Lebih sedihnya lagi di Indonesia juga makin sering muncul bibit-bibit perpecahan. Belakangan ini kita sering dengar berita tentang pelecehan suku dan ras tertentu di Indonesia. Akhirnya, kebencian antar kelompok-kelompok yang beda pun makin menjadi-jadi. Tentunya kita nggak mau Indonesia bisa menerima perbedaan dengan lebih lapang dada. Jadi bahasa itu nggak ada salahnya. Dan kalau dipikir-pikir justru malah baik karena bikin kita jadi saling mengenal, tahu apa aja perbedaannya, dan nyari titik temu yang enak buat semua. Oke, melihat waktu silakan kelompok yang Oke, saya di sini perwakilan dari kelompok 1. Jadi kami sepakat kelompok kami ini memilih mencegah daripada menghadapi setelah terjadi. Mencegah konflik SARA bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan memberikan pemahaman yang benar mengenai keberagaman budaya dan agama pada masyarakat, mengedukasi mereka mengenai pentingnya menghormati perbedaan dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan toleran. Selain itu, penting juga untuk mengawasi dan mengkontrol berbagai bentuk ujaran kebencian dan diskriminasi yang bisa memicu konflik SARA. Dengan upaya-upaya pencegahan ini diharapkan masyarakat bisa hidup bersama dalam damai dan harmonis tanpa terlibat konflik yang bisa merugikan bersama. Itu saja, Pak. Baik, di sini kami dari kelompok 2, hasil diskusi kami. Kelompok kami memilih menyelesaikan konflik secara tuntas dan adil tanpa meninggalkan ruang untuk ketegangan dan ketidakpercayaan di antara masyarakat. Dengan berkomitmen untuk mengutamakan perdamaian dan keadilan, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi semua warga negara. Melalui dialog dan konstruktif dan kebijakan yang inklusif, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk keberagaman dan toleransi di Indonesia. Dengan demikian, kita dapat mengatasi masalah konflik suku, agama, ras, dan antar golongan, dan meraih kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan dan kesejahteraan negara. Terima kasih, silakan dulu. Beri proses dulu. Nah, itulah mengenai diskusi jadi mencegah dan menyelesaikan. Keduanya saling terkait dan sama-sama penting. Keduanya sama-sama penting.
mengingat yang dampak dari ini lumayan cukup mengerikan. Kami refleksi. Ada yang ingin mengungkapkan refleksinya? Saya Pak, Ya, gitu. baik, saya akan menyampaikan hasil refleksi pada materi hari ini, yang mana bahwasanya kita tuh harus terus mengembangkan sikap saling menghargai dan toleransi serta memahami dan juga menerima perbedaan yang ada di dalam lingkungan kita dan kehidupan kita sehari-hari, agar kita dapat melanjutkan perjuangan bahasa Indonesia menjadi seperti simbol kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jiwa. Saja Pak. Terima kasih. Cukup sudah materi minggu kali ini mengenai konflik. Untuk penugasan minggu depan itu bukan minggu depan. Cukup dulu saja mungkin buat resum minggu kemarin, yaitu fungsi, dan minggu ini tentang konflik. Pak. Untuk ketua kelas pimpin doa, kita ngobrol. Dalam teman sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga diberikan kesehatan untuk pertemuan minggu depan.